Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Junandudista, NIM 232102030015. Di sini saya akan mempresentasikan tentang talak. Baik, langsung saja, apa itu talak? Bahasa gampangnya, talak itu artinya melepaskan ikatan. Secara istilah, yaitu putusnya hubungan suami istri lewat ucapan atau isyarat tertentu dari pihak suami. Lalu ada jenis talak, ada dua, yang sesuai aturan dan tidak sesuai aturan. Yang pertama talak sunni, itu talak yang diperbolehkan, yaitu ketika suami menceraikan istri dengan cara yang benar dan syaratnya istri lagi dalam keadaan suci, tidak lagi haid atau nifas, dan belum ditiduri pada masa suci itu, atau istri memang lagi hamil. Lalu ada talak bid'i, itu talak yang dilarang. Suami asal ceplos tanpa memikirkan kondisi istri. Nah, itu dilarang ketika talak saat kondisi itu. Contohnya menceraikan istri pas lagi haid, atau langsung bilang aku talak 3 kamu sekaligus. Itu hukumnya haram dan berdosa. Tapi mayoritas ulama menilai talaknya itu tetap sah atau jatuh. Lalu yang ketiga, jenis talak dari sisi ucapan. Ada yang pertama talak sarih, yaitu secara terang-terangan. Kata-katanya sudah jelas banget, seperti kita cerai atau aku talak kamu. Begitu diucapkan, itu talak langsung sah dan jatuh, mau suaminya cuman bercanda atau serius. Lalu ada talak kinayah atau sindiran. Kata-katanya punya makna ganda. Contohnya, pulang saja kamu ke rumah orang tuamu, atau pergi sana dari hidupku. Talak itu baru dianggap sah kalau pas ngomong langsung seperti itu. Itu berarti hati suaminya emang berniat mau cerai. Kalau cuma ngusir karena emosi saat tanpa niat cerai, tidak akan jatuh talak. Lalu ada yang keempat, jenis talak dari sisi bisa balikan atau tidak, atau bahasanya hak rujuk. Talak raj'i, ini baru talak 1 atau 2. Suami istri masih bisa balikan atau rujuk kapan saja selama masa tunggunya atau dalam masa iddah itu belum habis. Proses balikannya itu simple, tidak perlu akad nikah atau bayar mahar baru lagi. Selanjutnya ada talak bain. Ini kondisi di mana suami tidak bisa langsung asal ajak balikan, tapi itu dibagi dua. Ada bain sugro dan bain kubro. Nah, bain sugro itu talak 1 atau 2 yang masa iddahnya sudah terlanjur habis, atau talak yang terjadi sebelum mereka sempat berhubungan intim. Nah, kalau mau balikan, mereka harus menikah ulang, pakai akad dan mahar baru. Lalu untuk bain kubro, ini kalau sudah talak 3, suami tidak boleh sama sekali balik ke mantan istrinya, kecuali si mantan istri menikah dulu dengan laki-laki lain secara normal, atau sempat berhubungan intim dengan suami barunya itu. Lalu takdirnya mereka cerai secara alami, bukan settingan bahasanya. Baru setelah itu mantan suami pertamanya itu boleh melamar lagi. Lalu ada cara pisah lainnya. Nah, jadi bukan cuma talak, ada namanya khulu, gugat cerai. Itu adalah inisiatif cerai datang dari pihak istri. Caranya, istri mengajukan cerai dengan memberikan uang tebusan atau mengembalikan mahar kepada suaminya. Lalu ada juga namanya fasak. Apa itu fasak? Fasak itu adalah pembatalan pernikahan oleh hakim pengadilan agama karena ada masalah berat. Contohnya, suami hilang tanpa kabar bertahun-tahun, atau suami menderita penyakit berat yang bikin tidak bisa menafkahi, atau suami terbukti melanggar janji, taklid talak. Lalu ada masa iddah, yaitu masa tunggu perempuan. Apa itu masa iddah? Yaitu waktu jeda bagi perempuan yang baru dicerai sebelum dia boleh menikah lagi dengan laki-laki lain. Fungsinya buat memastikan bahwa si perempuan lagi hamil atau tidak. Nah,
biar keturunannya itu tidak tertukar dan jadi momen buat berpikir ulang kalau mau rujuk. Kalau masih haid itu harus nunggu sampai 3 kali masa suci. Kalau sudah tidak haid, udah masa menopause, nah itu harus nunggu selama 3 bulan. Kalau lagi hamil itu nunggu sampai melahirkan. Kalau belum pernah berhubungan intim itu tidak ada masa tunggu, boleh langsung menikah lagi setelah pisah. Lalu bagaimana aturannya di Indonesia? Jadi kalau di Indonesia itu, kalau suami cuma bilang aku talak kamu, secara agama mungkin sudah jatuh, tapi secara hukum negara itu belum sah. Berdasarkan kompilasi hukum Islam, semua jenis perceraian baru dianggap sah dan resmi kalau diikrarkan langsung di depan sidang pengadilan agama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.